Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali melalui channel Refleksi Gema ini, kita akan sama-sama membaca Alkitab dan kita juga akan sama-sama merenungkan serta mengaplikasikan satu bagian Alkitab yang kita baca, yang hari ini sesuai dengan pembagian yang ditetapkan oleh tim dari penyusun Gema. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan bagian Alkitab yang telah ditentukan oleh tim penyusun Gema ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur atas setiap kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada, dan kami juga bersyukur kalau kami juga masih diberikan kesempatan untuk kami bisa membaca firman Tuhan. Saat ini kami menyerahkan waktu pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini tema dari bacaan Gema kita adalah citra diri di hadapan sesama manusia. Diambil dari 2 Samuel 19 ayat 15-30. Saya hanya akan membacakan dari ayat 24 sampai 30 saja. Namun, saya tetap menyarankan pemirsa untuk bisa tetap membaca ayat 15 sampai dengan ayat 23 di rumah masing-masing. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja. Sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rejeki dari istanamu. Apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan, engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu." Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Kita sering mendengar istilah orang bermuka dua atau orang bertipe penjilat. Kedua istilah ini digunakan untuk menunjukkan sifat atau karakter seseorang yang tidak bisa menampilkan diri apa adanya. Orang seperti ini akan melakukan apa saja, bahkan hal yang tidak baik sekalipun, termasuk berbohong misalnya, hanya untuk supaya dia bisa menampilkan diri yang terlihat baik. Dalam kisah 2 Samuel pasal 19 ayat 15-30, ada 3 tokoh yang diceritakan menemui Daud di dalam perjalanan Daud kembali ke Yerusalem. 3 tokoh tersebut adalah Siba, Simei, dan Mephiboset. Siba adalah seseorang yang telah menipu tuannya, yaitu Mephiboset. Siba membantu menyeberangkan keluarga raja dan melakukan apapun yang Daud inginkan. Lalu Simei adalah orang yang dalam 2 Samuel 16 diceritakan mengutuki Daud. Dan pada saat itu, ketika dia menemui Daud, Simei datang untuk memohon ampun atas kesalahannya. Selanjutnya, ada Mephiboset yang menyampaikan bahwa Siba telah menipu, bahkan menjelekkan dia di hadapan Daud. Jemaat yang terkasih, 3 karakter yang berbeda ini sedang berusaha untuk mendapatkan perkenanan Daud. Masing-masing berusaha agar citra dirinya terlihat baik dalam pandangan Daud. Namun, sesungguhnya pencitraan diri manusia dapat menipu dan bertolak belakang dengan kenyataan. Bacaan Alkitab hari ini mengajarkan akan 2 hal kepada kita. Yang pertama, citra diri yang baik di hadapan manusia seharusnya merupakan ciri manusia baru yang alamiah di dalam Kristus, bukan suatu paksaan. Siba mencitrakan dirinya sebagai seorang yang siap menolong dan membantu Daud karena keuntungan yang telah ia peroleh sebelumnya dengan menjelekkan tuannya,
Simei mencitrakan diri sebagai seorang yang menyesali kesalahannya kepada Daud dan menjadi keturunan Yusuf yang paling awal menyambut kembalinya Daud. Keduanya berusaha untuk terlihat baik, padahal sebenarnya tidak. Sementara Mephiboset sewaktu menyambut Daud, dia tidak membersihkan kakinya, tidak mencukur janggutnya, dan tidak mencuci pakaiannya, sampai Daud kembali dengan selamat. Sikap ini menunjukkan adanya penantian dan kesetiaan yang tulus, apa adanya. Bapak Ibu terkasih, setiap orang percaya seharusnya juga bersikap apa adanya, tanpa maksud yang tersembunyi. Lalu hal kedua yang diajarkan dari perikop kita pada hari ini adalah citra diri yang baik mencakup kesediaan untuk melepas keinginan untuk menguntungkan diri sendiri. Jawaban Mephiboset kepada Daud ketika diperintahkan untuk Mephiboset berbagi ladang dengan Siba membuktikan bahwa keuntungan pribadi bukanlah motifnya di dalam menjalin relasi dengan Daud. Ia rela berbagi karena kembalinya Daud dengan selamat lebih penting dari penguasaan ladang. Jelas bahwa Mephiboset berbeda dengan Siba dan Simei yang mengatur pencitraan diri untuk kepentingan diri mereka sendiri. Lalu refleksi untuk kita pada hari ini adalah, apakah kita selalu berusaha untuk terlihat baik di dalam pandangan orang lain? Apakah kita menampilkan keadaan kita yang sebenarnya di dalam Kristus karena kita memiliki relasi yang baik, yang intim dengan Dia? Atau penampilan kita hanya sekedar tampilan luar yang berbeda dengan kenyataan yang ada di dalam diri kita sendiri? Apakah kita bersedia melepaskan keegoisan kita agar kita bisa memiliki citra diri yang murni dan berkenan kepada Tuhan? Citra diri yang seharusnya ditunjukkan kepada dunia adalah citra diri yang terbentuk karena kita mengalami penebusan di dalam darah Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh terus menolong kita menjadi orang-orang percaya yang bisa menampilkan citra diri yang baik apa adanya karena kita sudah menjadi milik Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami kembali diingatkan supaya kami bisa tampil apa adanya di hadapan orang lain. Supaya ketika orang lain melihat diri kami apa adanya, mereka bisa melihat bagaimana karya Kristus itu bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kami. Bekerja untuk memberikan kami hidup yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kuasa Kristus itu bekerja untuk mengubahkan kami dari orang yang dahulunya begitu berdosa, saat ini menjadi orang yang bisa lebih baik lagi di dalam kami mengalahkan dosa di dalam kehidupan kami. Sekali lagi, biarlah kami bisa menampilkan citra diri kami apa adanya karena ada Kristus di dalam diri kami. Supaya kami bisa lebih percaya diri, supaya kami bisa menjadi kesaksian juga bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan sertai, Tuhan pimpin sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.